Bab 26. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Oh, kejutan apa? Ceritakan padaku. Nyonya Su begitu gembira hingga dia cukup terkejut memenangkan kontrak. Tanpa diduga, ada kejutan di baliknya. Sunan berdiri dan berkata sambil tersenyum, Presiden Zhang Gaoping dari Tiancheng Group mengatakan bahwa pada pukul 9.30 besok pagi, dia akan secara pribadi datang ke perusahaan kita untuk membahas beberapa masalah kerja sama dan menandatangani perjanjian akhir. Bersemangat. Begitu dia mengatakan ini, semua orang yang hadir hampir meledakkan dahinya. Zhang Gaoping, Presiden Tangtang Tiancheng Group, akan datang ke perusahaan untuk bernegosiasi secara langsung besok. Ini luar biasa. Siapa Zhang Gaoping? Jangankan Su, bahkan para bos perusahaan kelas 1 di Nanjiang harus menunggu berbulan-bulan untuk bertemu Zhang Gaoping, dan mereka mungkin tidak dapat melihat diri mereka sendiri. Sekarang Zhang Gaoping harus datang ke perusahaan sendiri. Luar biasa. Ayo, ayo. Nyonya Su begitu gembira hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah pengumuman, semua departemen harus bersiap sepenuhnya, memasang lentera, menarik spanduk, dan mempersiapkan kedatangan Presiden Zhang dengan etiket tertinggi. Pada saat ini, saudara laki-laki dan perempuan Su Mei dan Su Yuanzi seperti roh jahat. Mereka bersandar di kursi mereka tanpa ekspresi. Mereka tidak pernah menyangka bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Apa yang kalian berdua lakukan? Wanita tua itu berteriak, cepat dan persiapkan diri dengan baik untuk bertemu Presiden Zhang. Jika ada kesalahan besok, aku akan bertanya kepada kalian berdua. Setelah mengatakan itu, dia memegang tangan Sunan dan berkata dengan gembira, "Gadis Sunan, kembalilah dan istirahatlah dengan baik sekarang. Temui Presiden Zhang dalam kondisi terbaik besok. Nenek akan memberimu banyak hadiah saat kau kembali." Pada saat yang sama, Yang Xuan memegang telepon dan melompat untuk memarahi ibunya. "Otakmu sakit, bukan? Kamu baru saja memberi menantu perempuanku 5 bagian penawaran. Kamu mengirim pengemis. Apakah kamu ingin menduduki posisi presiden? Beri aku 10 bagian penawaran tambahan segera." Apa ini? Setelah mengetahui bahwa Zhang Gaoping hanya memberi Sunan 5 bagian penawaran hari ini, Yang Xuan sangat marah sehingga dia menelepon dan memarahi. "Tuan Yang, tolong tenang dan dengarkan aku dulu." Zhang Gaoping menyeka butiran keringat di ujung telepon dan berkata, "Jangan katakan 10 bagian penawaran. Seluruh perusahaan adalah milikmu. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi aku juga mempertimbangkannya untukmu. Kamu selalu menekankan bahwa jangan biarkan aku menunjukkan kakiku. Sungguh luar biasa bahwa perusahaan seperti Su tidak memenuhi syarat untuk memasuki gerbang sebelumnya. Sekarang mereka telah memberi mereka 5 bagian penawaran sekaligus. Jika Anda memberi saya lebih, saya bahkan tidak tahu bagaimana bersikap asal-asalan. 5 bagian penawaran sudah menjadi batasnya, dan ini baru permulaan. Bagaimanapun, seluruh perusahaan adalah milik Anda. Nanti saja, jangan khawatir." Setelah mendengar ini, Yang Xuan sedikit tenang, begitulah yang dia katakan. "Mari kita pergi ke perusahaan besok dan berbicara baik-baik dengan menantu perempuan saya. Anda harus memberi cukup muka, tidakkah Anda tahu?" "Jangan khawatir, Tuan Yang. Saya tahu apa yang harus dilakukan." Pada saat ini, Sunan masuk dari luar sambil menyenandungkan sebuah lagu kecil. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Dia melihat Yang Xuan tersenyum untuk pertama kalinya. "Siapa yang kamu telepon selarut ini?" Yang Xuan dengan cepat menutup telepon dan berkata sambil tersenyum, "Bagaimana dengan telepon penipuan itu? Bagaimana keadaannya sekarang? Lihat ekspresimu. Seharusnya sangat bagus." "Tentu saja." Sunan mengganti sepatunya dan berkata sambil tersenyum, "Aku hanya melakukan apa yang kau katakan sebelumnya. Saat aku masuk ke rumah, aku sengaja berpura-pura sedih. Coba tebak, seperti yang kau duga, mereka benar-benar jatuh ke dalam sumur. Kemudian, saat aku melempar kontrak ke atas meja, kau tidak melihat ekspresi mereka. Hahaha, aku sangat senang." Sunan tersenyum lebar, dan Yang Xuan menunjukkan senyum penuh pengertian di dekatnya. "Ini pertama kalinya aku melihat Sunan tersenyum begitu bahagia setelah menikahinya begitu lama. Aku melihatnya mengerutkan kening sebagian besar waktu sebelumnya." Tiba-tiba, Yang Xuan merasa sedikit bersalah. Sebelumnya, dia terlalu merasa benar sendiri dan selalu memaksakan apa yang menurutnya penting pada Sunan,
tetapi dia tidak pernah memikirkan apa yang diinginkan Sunan. Menantu perempuan, aku minta maaf. Yang Xuan tidak tahu mengapa dia tiba-tiba mengatakan ini, tetapi dia selalu merasa menyesal. Dia harus mengatakannya. Mengapa kau meminta maaf padaku? Sunan berbalik dan bertanya-tanya. Yang Xuan tertegun, melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aku hanya merasa telah banyak berbuat salah padamu sebelumnya, tetapi aku berjanji tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Ayolah, kamu. Sunan sedang dalam suasana hati yang sangat baik dan tidak peduli dengan pria ini. Dia menginjak sepasang sandal kartun yang pintar dan duduk di sofa, tetapi kamu telah melakukannya dengan sangat baik akhir-akhir ini. Sepertinya kamu tidak sendirian dengan masa lalu. Aku akan memujimu dan berharap untuk terus melakukannya. Yang Xuan tersenyum. Jika aku terus melakukan ini dan menjadi lebih baik, apa pahala yang akan kudapatkan? Seseorang berkata, mengusap sudut-sudut pakaiannya dan berbisik, bisakah kamu sesekali, maksudku sesekali, biarkan aku menarik tanganku dan mencium mulutku. Kamu sangat cantik. Sunan melotot marah pada pria itu, tetapi ketika dia melihat tatapan hati-hati pihak lain, dia merasa bersalah tanpa alasan. Sebagai istrinya, dia menganggap banyak hal biasa saja, tetapi dalam 2 tahun terakhir. Yang Xuan, Sunan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap suaminya dengan serius. Ada apa? Yang Xuan tercengang saat mendengar Sunan memanggilnya seperti itu untuk pertama kalinya. Dia berkata dengan gugup, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah lagi? Apa yang aku katakan tadi seharusnya dianggap tidak pernah kukatakan. Jangan marah. Tidak juga. Sunan menghela napas pelan dan berkata pelan, sebenarnya, aku punya banyak hal yang aku sesali untukmu dalam 2 tahun terakhir ini. Aku benar-benar senang melihatmu berubah perlahan sekarang. Sebagai seorang istri, aku tahu banyak hal yang menjadi kewajibanku. Tolong beri aku waktu dan biarkan aku mencoba menerimanya perlahan-lahan. Aku sangat bahagia setiap hari akhir-akhir ini. Ini bukan hanya tentang bekerja sama dengan grup Tiancheng, tetapi aku pikir kamu telah berubah. Aku perlahan-lahan menemukan sedikit rasa ketergantungan padamu. Perasaan ini membuatku merasa sangat aman. Saya harap kamu bisa menyimpannya. Saya tidak berharap menjadi kaya dan mulia. Saya hanya ingin menjalani kehidupan yang tenang dan positif. Tidaklah baik bagimu untuk menjual ikan panggang sepanjang waktu. Saya tidak membencinya, tetapi saya pikir kamu memiliki karir dan rencana sendiri untuk masa depan. Bisakah kamu berjanji kepada saya? Yang Xuan tidak berbicara dari awal hingga akhir, tetapi menundukkan kepalanya. Setelah waktu yang lama, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Sunan. Baiklah, saya berjanji, saya akan mencari pekerjaan besok. Saya terdiam sepanjang malam. Keesokan harinya, Sunan bangun pagi-pagi sekali dan berjalan ke ruang tamu sambil mengenakan gaun tidur dan menggosok matanya. Tiba-tiba, dia berteriak, siapa kamu? Aku melihat seorang pria dengan kemeja putih dan celana kasual hitam di ruang tamu, dengan punggung membelakangi dirinya sendiri, sedang memainkan sesuatu di atas meja makan. Yang Xuan menoleh dengan ragu dan melihat sekeliling. Apakah ada orang lain di ruangan ini? Sunan tercengang. Yang Xuan mengenakan kemeja putih bersih hari ini. Celana kasual hitamnya sangat keren sehingga dia merawat rambutnya dengan baik. Begitu dia mengubah citra lamanya yang ceroboh, dia terlihat sedikit cerah dan tampan, jadi dia tidak mengenali punggungnya sekarang. Kenapa kamu berpakaian seperti ini hari ini? Sunan saling menatap. Yang Xuan menunduk melihat gaunnya. Kupikir aku harus keluar dan mencari pekerjaan hari ini. Aku harus berpakaian dengan pantas tidak peduli bagaimana caranya. Kenapa? Bukankah itu indah? Atau aku akan berpakaian seperti biasa? Tidak, ini sangat bagus. Sunan terkejut dan heran. Sebelumnya, citra Yang Xuan di dalam hatinya selalu ceroboh. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa pria ini berpakaian dengan pantas. Sebenarnya, Yang Xuan tidak jelek. Meskipun wajahnya tidak tampan, wajahnya bersudut. Ada aura kepahlawanan di antara kedua alisnya. Sosoknya terkoordinasi dan meledak-ledak. Memang seperti itu jika berdandan dengan serius. Terima kasih atas pujianmu. Cepat mandi dan sarapan. Hari ini aku membuatkanmu sandwich sayuran kesukaanmu. Yang Xuan merasa lega dan menikmati makanan yang sangat lezat. Mereka pergi bersama. Sunan bertanya sambil tersenyum,
di mana kamu akan mencari pekerjaan. Yang Xuan berkata, ayo kita pergi ke bursa perekrutan dan lihat apa yang cocok. Kamu dalam kondisi yang baik hari ini. Saya doakan negosiasi yang lancar antara kamu dan Presiden Zhang. Baiklah, kamu juga. Saya doakan kamu mendapatkan pekerjaan yang bagus. Baiklah, mari kita berpisah dan memasak makanan lezat untukmu di malam hari. Setuju. Keduanya berpisah. Yang Xuan sakit kepala. Dia benar-benar tidak pandai mencari pekerjaan. Saya mewawancarai beberapa perusahaan di bursa bakat. Mereka menanyakan pendidikan mereka saat mereka membuka mulut. Yang Xuan bahkan tidak memiliki ijazah sekolah dasar. Kemudian orang-orang bertanya apa yang dia kuasai. Yang Xuan tidak bisa mengatakan dia pandai membunuh dan membakar. Orang-orang juga bertanya pengalaman kerja seperti apa yang dia miliki sebelumnya. Yang Xuan tidak bisa mengatakan bahwa dia telah bertempur di medan perang selama lebih dari 10 tahun. Ketika pasar bakat berbalik, Yang Xuan tidak mendapatkan apa-apa. Dia tertekan. Telepon tiba-tiba berdering. Itu Sunan, menantu perempuan, maafkan aku. Aku tidak menemukan pekerjaan dengan lancar hari ini. Sebelum dia selesai, dia tiba-tiba mendengar rengekan di ujung telepon. Ada apa denganmu? Di mana kamu sekarang? Yang Xuan bergegas pulang dengan mobil listriknya. Begitu dia masuk ke dalam rumah, dia melihat Sunan bersandar di sofa sambil menangis terseduh-seduh. Ada apa denganmu? Siapa yang menindasmu? Hati Yang Xuan sakit sekali dan bergegas maju. Apa yang terjadi? Siapa yang menindasmu? Katakan padaku, aku akan membunuhnya. Ketika Sunan melihat Yang Xuan, dia tiba-tiba menangis lebih keras. Air matanya seperti manik-manik yang pecah dan jatuh. Jangan menangis, jadilah orang baik. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Bersamaku, jangan menangis. Yang Xuan merasa sakit seperti ditusuk jarum. Dia dengan lembut menepuk punggung Sunan dan menghiburnya. Sunan menangis lama sekali. Kemudian dia tersedak dan menceritakan kisahnya. Lagi, persetan. Yang Xuan sangat marah ketika mendengar ini. Dia memukul Sunan dengan keras di dinding dan meraih tangan Sunan. Pergilah, aku akan membawamu ke mereka sekarang. Tidak heran Yang Xuan begitu marah, tetapi orang-orang dari keluarga Su terlalu berlebihan. Begitu Sunan tiba di pintu perusahaan hari ini, dia dihentikan oleh petugas keamanan dan berkata bahwa wanita tua Su memerintahkan agar dia tidak akan pernah membiarkan Sunan masuk. Kemudian kedua belah pihak berdebat. Nyonya Su juga muncul dan memberitahu Sunan bahwa Su Mei akan bertanggung jawab atas negosiasi dengan grup Tian Cheng hari ini. Di masa depan, Su Mei akan bertanggung jawab penuh atas proyek tersebut. Adapun Sunan, dia memberikan kontribusi kali ini dan memutuskan untuk memberinya liburan seminggu. Bonus 500.000 juga banyak, tetapi proyek ini tidak ada hubungannya dengannya mulai sekarang. Tentu saja, Sunan merasa dirugikan dan berdebat dengan wanita tua itu. Su Mei juga hadir saat itu. Selama pertengkaran, dia mendorong Sunan ke depan, langsung mendorong Sunan ke tanah, dan meminta petugas keamanan untuk menjebak Sunan keluar dari perusahaan. Kemana kau akan membawaku? Sunan diseret keluar oleh Yang Xuan. Yang Xuan tidak kembali, pergi ke keluarga Su dan bicara dengan mereka. Jangan pergi, benda ini. Diam saja dan ikut aku. Yang Xuan berteriak pada Sunan untuk pertama kalinya. Tanpa mempedulikan reaksi pihak lain, dia membuka pintu dan memasukkan Sunan ke dalam jok penumpang. Dia mengendarai mobilnya ke kelompok Su. Dalam perjalanan, Yang Xuan tidak mengatakan apa-apa dan matanya dingin. Sunan duduk di sebelahnya dan ingin membuka mulutnya beberapa kali, tetapi dia menelannya lagi. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pria ini, seperti binatang yang marah. Tampaknya jika dia tidak memperhatikan, dia akan mencabik-cabik seluruh dunia. Sunan merasakan ketakutan dan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yang Xuan, bisakah kamu tenang? Di lantai bawah kelompok Su, Sunan akhirnya menggertakkan giginya dan berkata bahwa dia benar-benar takut Yang Xuan akan melakukan sesuatu yang tidak rasional. Yang Xuan juga tidak berbicara. Dia menghentikan mobil, membantu Sunan membuka pintu, dan menatap lurus ke mata Sunan dengan tatapan yang sangat aneh. Mata Sunan saling bertabrakan, dan dia hanya merasakan getaran hebat di hatinya tanpa alasan, seperti ketakutan naluriah makhluk yang bertemu musuh alami. Pandangan itu sangat aneh, bercampur dengan kedengkian, kekejaman, dan kekejaman. Singkatnya,
Untuk sesaat, Sunan merasa bahwa apa yang dilihatnya saat ini sama sekali bukan mata manusia. Sayang, kamu tidak peduli tentang apapun. Ikuti saja aku. Pada saat berikutnya, mata Yang Xuan tiba-tiba menjadi lembut. Dia dengan lembut mengulurkan tangan dan membelai sejumput rambut yang terkulai di belakang telinga Sunan. Suaranya rendah dan lembut. Untuk sesaat, Sunan merasa bahwa seluruh orang itu tercekik. Mata dan suara Yang Xuan membuatnya memiliki perasaan yang luar biasa. Tampaknya selama ada pria ini, bahkan jika langit runtuh, dia dapat membantunya. Segera, Yang Xuan memegang tangan Sunan dan berjalan menuju gerbang. Dua orang satpam langsung menyapa, "Maaf, Nyonya Su sudah memesan. Nona Sunan tidak boleh masuk setengah langkah hari ini." Keluar, Yang Xuan tidak mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan enteng. Kedua satpam itu saling memandang dan agak tabu terhadap Sunan, tetapi pecundang yang terkenal ini. Dasar brengsek. Ketika kedua satpam itu memarahi pintu keluar, mereka tiba-tiba merasakan bunga di depan mereka, lalu dada mereka seperti ditabrak truk besar. Seluruh orang itu terlempar mundur 7 atau 8 meter dan jatuh ke tanah. Tetapi mereka langsung pingsan. Siapa yang berani berhenti lagi? Yang Xuan memberikan teguran muram, lalu menggandeng tangan kecil Sunan dan terus berjalan masuk. Di ruang rapat, keluarga Su sedang bersemangat tinggi. Negosiasi dengan Zhang Gaoping tadi sangat lancar. Di masa depan, keluarga Su akan melambung. Saat itu, dengan suara keras, pintu ruang konferensi ditendang terbuka dari luar. Yang Xuan menggandeng tangan kecil Sunan dan masuk. Yang Xuan, apa yang kamu inginkan? Nyonya Tua Su sangat marah. Wajah Yang Xuan tanpa ekspresi. Aku hanya ingin tahu bahwa Sunan berbicara tentang proyek itu. Mengapa aku harus meninggalkannya sendirian? Dasar pecundang, keluarlah. Apakah ada tempat bagimu untuk berbicara? Seorang pemuda dari keluarga Su yang paling dekat dengan pintu berdiri, hanya menunjuk hidung Yang Xuan dan memarahinya, dan tiba-tiba menjerit. Yang Xuan menendang pria itu keluar, lalu menendang meja konferensi hingga terbuka, menatap Nyonya Su yang sudah tua dan berkata dengan marah, "Berikan aku penjelasan yang masuk akal." Semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat Yang Xuan seperti ini. Su Yuanzi meminta seseorang untuk keluar diam-diam dari pintu belakang untuk memberitahu petugas keamanan, lalu berdiri untuk menghalangi di depan Nyonya La. Yang Xuan, perusahaan memiliki pertimbangan perusahaan. Tidak perlu menjelaskannya kepadamu. Selain itu, kami telah mencapai kesepakatan dengan Presiden Zhang. Kontrak itu atas nama Su Mei. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Kontrak itu memang ditandatangani oleh Su Mei. Yang Xuan melirik kontrak itu, menatap wanita tua itu dan berkata dengan dingin, "Kamu adalah nenek Sunan. Aku juga memanggilmu nenek. Apakah menurutmu itu adil untuk Sunan? Perusahaan memiliki pertimbangannya sendiri. Kamu tidak dapat berbicara di sini. Cepat keluar." Nyonya Tua Su juga bereaksi saat ini dan langsung marah. Pertimbangan perusahaan. Yang Xuan mencibir dan mengeluarkan telepon. "Baiklah, sekarang aku umumkan bahwa kerjasama antara grup Tian Cheng dan keluarga Su secara resmi dibatalkan." Begitu dia mengatakan ini, semua orang tercengang dan tertawa terbahak-bahak. Pria ini bodoh. Dia pikir dia siapa? Aduh, aku baru tahu kalau ini pecundang sebelumnya. Aku tidak menyangka ternyata masih psikosis. Haha. Su Mei mengambil kesempatan itu untuk menambah bahan bakar dan cuka. "Nenek, lihatlah, Sunan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia pasti sengaja meminta orang bodoh ini untuk membuat masalah. Domba hitam seperti itu harus dibersihkan dari perusahaan." Wanita tua itu marah dan menunjuk Sunan dan berkata dengan keras, "Sunan, sekarang aku secara resmi memberitahu kamu bahwa kamu telah dipecat dari perusahaan." Pada saat yang sama, Yang Xuan telah memutar telepon dan berteriak, "Zhang Gaoping, aku akan mengadu ibumu dan segera ke sini." Setelah Yang Xuan berteriak dengan suara ini, seluruh ruangan menjadi hening sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kurasa pecundang ini salah hari ini. Otaknya tersangkut di pintu. Aduh, aku sakit. Siapa yang kau telepon tadi?" 10.086. "Haha, Yang Xuan." Sunan bereaksi dan menarik lengan Yang Xuan. Sejujurnya, penampilan Yang Xuan hari ini sangat jantan sehingga dia tidak berbicara dari awal hingga akhir. Namun, memanggil Zhang Gaoping sepertinya sudah keterlaluan. "Baiklah, pecat Sunan." "Ya." Yang Xuan meletakkan telepon dan mencibir, "Benarkah, apa yang kau pikirkan di sini?
Kami tidak menunggu. Jika kau memiliki kemampuan, jangan datang untuk memohon pada menantu perempuanku nanti. Kemudian dia memegang tangan Sunan dan berbalik dan pergi. Berhenti. Su Mei tiba-tiba berteriak dan menunjuk ke meja yang ditendang oleh Yang Xuan. Mengapa kau berteriak di sini sebentar, dan kau akan pergi? Seperti ini. Yang Xuan tertegun dan tiba-tiba mencibir, ya, sungguh tidak pantas pergi seperti ini. Ada hal lain yang harus kuselesaikan. Sambil berbicara, dia berjalan perlahan ke arah Su Mei. Su Mei menunjuk ke meja rapat yang ditendang, kamu menyebutnya merusak properti perusahaan. Kamu harus membayar ganti rugi 3 kali lipat, kalau tidak. Di tengah jalan, Su Mei tiba-tiba berteriak. Seluruh tubuhnya didorong mundur oleh Yang Xuan, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Kamu mendorong Sunan hari ini. Ini untukmu. Kemudian Yang Xuan melirik kerumunan dengan dingin. Aku tidak tahu mengapa. Semua orang, termasuk wanita tua itu, begitu terhanyut oleh mata Yang Xuan sehingga dia merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Dengar, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan pada menantu perempuanku sebelumnya, tetapi mulai sekarang, siapapun yang berani menyentuh menantu perempuanku tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesal. Jangan anggap kata-kataku sebagai lelucon. Setelah mengatakan itu, dia memegang tangan Sunan dan berbalik. Dalam perjalanan kembali, Sunan duduk di kursi penumpang dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, suasana hati Yang Xuan perlahan mulai tenang, dan beberapa meminta maaf, saya minta maaf karena Anda dipecat. Itu bukan urusan Anda. Sunan menghela napas, sebenarnya, saya sangat senang Anda baru saja melakukan hal-hal itu. Saya telah mengalami depresi selama bertahun-tahun. Terima kasih. Jangan berterima kasih padaku. Jangan salahkan aku. Yang Xuan tersenyum. Untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, dia mendengar Sunan mengucapkan terima kasih kepada dirinya sendiri. Hanya saja, Anda sedikit impulsif tadi. Sunan berkata dan dengan cepat menambahkan, saya tidak menyalahkan Anda, tetapi saya harap Anda tidak begitu impulsif di masa mendatang. Banyak masalah tidak dapat diselesaikan dengan tinju. Aku tidak bisa menjanjikan itu padamu. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, jika kau memprovokasiku, aku akan bisa menahannya, tetapi kau tidak akan pernah bisa. Jika ada yang ingin menyentuhmu, aku akan mengembalikannya 10 kali lipat. Sunan tertegun, lalu perlahan menoleh dan hanya melihat wajah samping pria itu. Tidak tampan, tetapi matanya tegas dan lembut. Selama 2 tahun terakhir, Yang Xuan telah menuruti apa yang dikatakannya. Baru saja, ini adalah pertama kalinya melanggar maksudnya, tetapi Sunan merasa sangat aman dan puas di dalam hatinya. Selama dia masih seorang gadis, dia ingin memiliki bahu yang kuat untuk bersandar. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yang Xuangang sebenarnya telah menahan diri. Untuk sesaat, Yang Xuanzhen ingin menghajar semua orang, termasuk wanita tua itu, dan kemudian menghancurkan seluruh perusahaan Su. Tetapi dia menahan diri. Ini bukan dunia yang pernah dia tinggali. Ini hanya masyarakat biasa, dan dia harus memikirkan Sunan. Ketika mereka sampai di rumah, Sunan tidak mengeluh tentang Yang Xuan, tetapi dia masih tampak tertekan. Yang Xuan menyerahkan secangkir air panas, melihat pikiran pihak lain dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, kamu tidak akan kehilangan pekerjaanmu. Mereka seharusnya menelepon dan memohon padamu dalam waktu 10 menit. Sunan berkata sambil tersenyum getir, jangan menghiburku. Hal besar seperti ini terjadi hari ini. Bel, begitu dia selesai berbicara, telepon tiba-tiba berdering. Itu adalah Nyonya Su yang sudah tua. Sunan tercengang. Mengapa nenek menelepon dirinya sendiri saat ini? Apakah kamu di sini untuk memarahi dirimu sendiri? Dengar, aku akan memberitahumu. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, kamu lakukan apa yang aku katakan nanti. Mereka pasti memintamu untuk kembali dan terus mengambil alih proyek. Kamu tidak boleh berjanji dan mendengarkanku. Sunan ragu-ragu, tetapi dia dengan hati-hati menekan tombol hands-free. Di bawah isyarat Yang Xuan, Sunan tidak berbicara terlebih dahulu. Kamu akan kembali bekerja besok, dan kamu akan terus bertanggung jawab penuh atas proyek kerja sama dengan grup Tiancheng. Suara Nyonya Su datang dari ujung telepon yang lain. Sunan tercengang. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dia menatap Yang Xuan dengan senyum di wajahnya. Apakah pria ini benar-benar menebaknya? Yang Xuancong menggelengkan kepala Sunan dan membuat gerakan penolakan. Sunan mengatupkan giginya. Maaf, Nek,
Aku tidak ada urusan dengan Su sekarang. Biar Su Mei yang bekerja sama. Setelah itu, Yang Xuan mengulurkan tangan untuk memutus sambungan telepon, lalu langsung mematikannya. Bagaimana kamu tahu mereka akan meneleponku? Apa yang terjadi? Sunan sangat terkejut hingga tidak tahu alasannya. Yang Xuan mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum nakal, aku baru saja menelepon Zhang Gaoping dan memintanya untuk datang dan menjelaskan masalah ini dengan jelas. Orang-orang pasti sudah membatalkan kerja sama. Aku tidak punya waktu untuk bersikap buruk padamu. Sunan tentu tidak akan menanggapi ini dengan serius, dia menghubungi suatu nomor dengan telepon pribadinya yang lain. Meskipun Sunan dikecualikan di seluruh perusahaan, dia masih memiliki beberapa orang kepercayaan di departemennya sendiri. Asistennya juga ada di rapat tadi. Setelah menanyakan tentang situasinya, Sunan sangat terkejut hingga kedua matanya hampir melotot. Pihak lain memberitahu dia bahwa tadi dia pergi dengan kaki depannya, Zhang Gaoping bergegas menghampirinya dengan kaki belakangnya. Dia sangat marah di ruang konferensi dan memutuskan kontrak di depan umum. Dia berkata bahwa dia tidak akan bekerja sama dengan siapapun kecuali Sunan. Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Sunan bingung. Dia dan Zhang Gaoping hanyalah teman sepihak. Tidak ada persahabatan sama sekali. Zhang Gaoping tidak punya alasan untuk menghadapinya seperti ini. Tuan Zhang juga orang yang punya prinsip. Dia mungkin menyadari apa yang dilakukan keluarga Su kepadamu dan kehilangan kesabarannya. Itu wajar. Yang Xuan menundanya sambil tersenyum dan berkata, kamu harus mendengarkanku tentang ini, tetapi kamu tidak boleh bersikap lunak. Biarkan saja mereka terburu-buru dan jangan beri mereka sedikit pun warna. Mereka benar-benar tidak memperhatikanmu dan hanya menyiksa mereka melalui ini. Sunan menggigit bibirnya, aku tidak serakah terhadap proyek apapun, tetapi bagaimanapun juga aku dari keluarga Su. Aku tidak bisa melihat keluarga Su kehilangan kesempatan sekali seumur hidup ini. Inilah yang selalu diinginkan nenek. Yang Xuan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Terkadang gadis itu terlalu berhati lembut. Keluarga Su memperlakukannya dengan sangat buruk, tetapi dia selalu membalas kebaikannya atas kebenciannya. Aku tidak menyuruhmu untuk menyerah. Maksudku, jangan berjanji dengan begitu senang. Pertama, seret mereka keluar selama beberapa hari dan biarkan mereka merasakan buah pahit yang mereka tanam. Yang Xuan berkata, tapi, jika terus seperti ini, pihak Presiden Zhang. Jangan khawatir. Yang Xuan menepuk bahu Sunan. Pasti semuanya baik-baik saja. Proyeknya tidak begitu mendesak. Jangan khawatir. Dengarkan aku dan berjanjilah untuk baik-baik saja. Pada saat yang sama, kantor gedung Su. Nenek, Sunan ini keterlaluan. Dia berani menutup teleponmu dan mematikannya. Kurasa dia harus memberinya pelajaran. Su Mei berteriak, diam. Nyonya Tua Su sangat marah hingga dia menamparkan wajahnya di atas meja. Kamu tidak membuat masalah. Kalau bukan karena ide burukmu tadi malam, mungkinkah seperti ini? Alasan untuk mengganti sementara penanggung. Jawab proyek kerja sama Sunan adalah karena Su Mei berlari ke rumah wanita tua itu tadi malam dan mengatakan bahwa Sunan selalu memiliki niat jahat terhadap perusahaan. Hal semacam ini tidak boleh jatuh ke tangannya. Sebenarnya, wanita tua itu tidak bingung. Dia tahu perhitungan apa yang dimainkan Su Mei dalam hatinya, hanya karena dia selalu memihak pada saudara-saudari Su Mei dan Su Yuanzi. Setelah memikirkannya dengan saksama, dia berjanji untuk mengganti penanggung jawab proyek kepada Su Mei. Bagaimanapun, kontrak telah ditandatangani, dan bukan masalah besar untuk mengganti sementara pemimpin proyek. Tetapi saya tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Faktanya, semua orang bingung. Zhang Gaoping baru saja datang ke perusahaan untuk membahas kerjasama dan menandatangani perjanjian akhir. Tetapi setelah beberapa saat, bagaimana dia bisa mengubah wajahnya lebih cepat daripada membalik buku. Tetapi saat ini, Zhang Gaoping tidak berniat untuk memikirkan hal-hal ini. Zhang Gaoping hanya berkata bahwa dia hanya mengenal Sunan, jika tidak, dia akan membatalkan kerja sama tersebut. Nenek, bisik Su Mei, kita telah menandatangani kontrak dengan Tiancheng Group. Jika mereka membatalkannya, itu akan menjadi pelanggaran kontrak, dan kita dapat menuntut. Apakah otakmu penuh dengan sisa tahu? Nyonya Su menepuk meja dengan marah. Ini masalah besar bagi orang lain untuk mengganti kerugian kita, tetapi dengan cara ini, bahkan jika kita benar-benar mencabik-cabik wajah kita, tidakkah kamu tahu konsekuensi menyinggung Tiancheng Group di perbatasan Nanjiang? Su Mei membuka mulutnya,
tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dengar, Nyonya Sutua berteriak pada Sumei, ini semua karenamu. Kamu harus bertanggung jawab. Pergilah ke Sunan dan bicarakan sendiri. Jika kamu tidak bisa berbicara dengan baik dan mengacaukan proyek, jangan datang bekerja di masa mendatang. Pada saat yang sama, Yang Xuanzeng dan Sunan berada di rumah dengan gembira menyantap hidangan lezat di meja makan dan mengobrol. Yang paling menarik perhatian Sunan adalah perubahan Yang Xuan akhir-akhir ini. Ini seperti mengubah seseorang. Ngomong-ngomong, mengapa orang yang mengirim hadiah nenek terakhir kali tidak muncul? Aku terus memikirkannya di dalam hatiku. Jika Tuhan muncul suatu hari nanti, aku tidak akan bisa melihat siapapun. Sunan berbicara tentang ulang tahun wanita tua itu terakhir kali ketika sekelompok orang tiba-tiba datang dan memberikan banyak emas dan batu giok. Namun anehnya, sudah beberapa hari berlalu. Mengapa Tuan belum muncul? Jangan terlalu banyak berpikir. Mungkin seseorang memberikannya kepada nenek secara diam-diam atas namamu. Kalau tidak, Tuan tidak punya alasan untuk tidak muncul demi hal yang sangat berharga seperti itu. Yang Xuan mengelak. Atas namaku, Sunan menggaruk kepalanya dan bertanya-tanya, siapa itu? Aku tidak punya banyak teman. Apakah dia? Siapa? Yang Xuan mengangkat kepalanya. Sunan sedikit mengernyit dan menatap Yang Xuan, aku akan memberitahumu sesuatu. Jangan marah. Baiklah, katamu. Yang Xuan meletakkan sumpitnya dan berkata dengan serius. Sunan menggigit bibirnya dengan lembut dan mendesah, sebenarnya, dalam 2 tahun terakhir, seseorang telah mengejarku. Salah satunya, Lin Ziping, adalah yang paling menyebalkan. Aku telah menolaknya berkali-kali dan mengatakan bahwa aku sudah menikah, tetapi dia selalu menggangguku. Yang Xuan berkata, menurutmu apakah dia mungkin memberikan hadiah ulang tahun itu terakhir kali? Sunan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku tidak yakin, tetapi setelah dipikir-pikir, kemungkinan besar hanya Lin Ziping. Dia adalah adik laki-laki dari keluarga besar di ibu kota provinsi. Dia biasanya sangat terkenal. Dia telah memberiku banyak hadiah berharga sebelumnya, dan bahkan sebuah villa. Aku menolaknya. Kemudian dia dengan cepat menambahkan, jangan khawatir. Aku tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia telah menggangguku dan tidak bisa melupakannya. Memikirkannya saja sudah membuat pusing. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, apa yang ada di hatiku. Menantu perempuanku tidak dapat mempercayainya. Jika itu benar-benar dikirim olehnya, itu adalah hal yang baik. Aku mengambilnya tanpa bayaran, bukan tanpa bayaran. Apa yang kamu bicarakan? Sunan melotot marah pada pria itu, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Mengapa aku harus meminta barang-barangnya? Aku harus memintanya lain kali. Jika itu darinya, aku akan mengembalikannya kepadanya bahkan jika aku menjual rumah. Yang Xuan menatap Sunan dengan serius dan menunjukkan senyum penuh pengertian. Dia menyukai kekuatan Sunan yang benar dan salah. Bel, keduanya sedang berbicara. Ponsel Yang Xuan tiba-tiba berdering. Itu Sumei. Yang Xuan tersenyum, mengangkat bahu dan menekan handsfree. Suara tidak sabar Sumei segera datang dari ujung telepon yang lain, biarkan Sunan mendengarkan telepon. Karena ponsel Sunan mati, dia hanya dapat menelepon ponsel Yang Xuan. Maaf, dia tidak enak badan. Dia sudah tidur. Yang Xuandao, pergi dan bangunkan dia. Suara tinggi Sumei. Yang Xuan tersenyum, lalu bergegas ke telepon kata demi kata, apa-apaan kamu? Kemudian dia memutus telepon dan mematikannya begitu saja. Apakah kita bertindak terlalu jauh? Sunan ragu-ragu. Tapi kamu lupa bagaimana dia menindasmu sebelumnya. Yang Xuan berkata sambil berdiri dan membuka pintu. Mengapa kamu membuka pintu? Sunan bertanya-tanya. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, jangan repot-repot membuka pintu nanti. Jangan khawatir, Sumei seharusnya datang ke pintu dalam waktu kurang dari setengah jam. Jangan katakan apapun saat itu. Biarkan aku yang memutuskan. Aku akan memberitahunya. Sunan ragu-ragu sejenak, tapi jangan pergi terlalu jauh nanti. Haha, jangan khawatir. Yang Xuan benar, dalam waktu kurang dari 20 menit, Sumei datang mengenakan gaun merah panjang. Melihat pasangan itu makan camilan di sofa, dia marah. Apa maksudmu, Sunan? Teleponnya mati, bukankah kamu bilang kamu sakit? Kamu masih ingin makan camilan di sini. Kamu sengaja, jangan bicara omong kosong. Pergi ke perusahaan untuk melapor besok. Jika kamu mengacaukan proyek-proyek ini,
kamu akan sombong. Su Mei memarahi di dekatnya, tetapi Yang Xuan dan Su Nan bahkan tidak melihatnya. Mereka terus makan camilan dan menonton TV. Sudah selesai, keluar saja. Menantu perempuanku suka ketenangan dan tidak suka orang yang berisik. Setelah pihak lain memarahi, Yang Xuan menjawab dengan malas diam, apa kau punya pendapat? Su Nan, jangan terlalu serius. Apa masalahnya? Sebelum pihak lain selesai memarahi, Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Baiklah, baiklah, katakan apa yang kau inginkan. Kau seorang. Su Mei baru saja akan terus memarahi, tetapi dia mendengar Su Nan berkata dengan tenang, aku mendengarkan Yang Xuan tentang ini. Aku akan melakukan apa yang dia katakan. Kau bicaralah pelan-pelan. Aku akan kembali ke rumah dan beristirahat. Kemudian dia bangkit dan berjalan menuju kamar tidur. Su Mei baru saja siap mengejarnya, tetapi dia tiba-tiba dihentikan oleh Yang Xuan. Keluar dari sini. Su Mei mengulurkan tangan untuk mendorong Yang Xuan menjauh, tetapi Yang Xuan tiba-tiba mengubah wajahnya, tiba-tiba mengulurkan tangan dan menempelkannya di leher masing-masing, lalu mengangkatnya sedikit. Su Mei hanya merasa lehernya dijepit oleh tang besi. Seluruh tubuhnya perlahan di udara dan kakinya mengayuh dengan keras, tetapi sedikit suara dilepaskan. Pada saat ini, Su Mei tiba-tiba merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lehernya tersangkut dan tenggorokannya tidak bisa bernapas. Perasaan sekarat itu sama sekali tidak bisa dijelaskan. Yang paling membuatnya takut adalah mata Yang Xuan. Mata itu tidak galak atau ganas, tetapi dingin seperti ular berbisa. Tampaknya akan ada bencana di detik berikutnya. Melihat wajah pihak lain mulai berubah ungu perlahan, Yang Xuan dengan lembut mengendurkan tangannya. Batuk. Su Mei menutupi tenggorokannya dan batuk dengan keras. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba merasa rambutnya dijambak oleh seseorang, lalu menekannya ke dinding. Dengarkan aku. Nada bicara Yang Xuan sangat tenang, tetapi matanya membuat Su Mei gemetar. Kembalilah dan beritahu nenek bahwa sulit bagi siapapun untuk mengatakan ini kecuali dia datang sendiri. Adapun kamu badut, ini adalah pelajaran hari ini. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencobanya lain kali. Dia berkata, menunjuk ke pintu, keluar. Aku tidak tahu mengapa. Mendengar dua kata ini, Su Mei merasa seperti mendapat amnesti dan buru-buru terhuyung-huyung ke pintu. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Yang Xuan menghela napas pelan, menutup pintu, mendorong pintu kamar tidur hingga terbuka, dan melihat Su Nan sedang membalik-balik buku di dalamnya dengan tenang. Bagaimana menurutmu? Su Nan bertanya tanpa mengangkat kepalanya. Saat ini, dia bahkan tidak menyadari bahwa dia sangat mempercayai Yang Xuan dan berani memintanya untuk menangani semua hal penting tersebut. Aku sudah berdiskusi dengannya. Dia merasa sangat bersalah. Dia tidak bermaksud untuk tinggal dan pergi. Yang Xuan tersenyum. Bisakah kau mengatakan yang sebenarnya? Su Nan melotot marah pada pria itu, pokoknya, aku serahkan padamu. Kau lihat saja apa yang harus dilakukan. Ah, sudahlah. Yang Xuan menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu begitu percaya padaku? Su Nan menghela napas, menutup buku, dan menatap langit-langit. Sebenarnya, akhir-akhir ini aku banyak berpikir. Kurasa terkadang aku terlalu lembut dan lemah, jadi siapapun bisa menginjakku. Sebenarnya, aku mengerti apa yang kau katakan. Aku benar-benar tidak bisa menjanjikannya secepat ini, tetapi aku tidak bisa bersikap kejam. Jika aku membiarkan diriku menghadapinya, aku harus berhati lembut lagi, jadi sebaiknya aku serahkan semuanya padamu. Aku sama sekali tidak peduli dengan apapun. Aku akan mengubahnya perlahan-lahan di masa depan. Yang Xuan tersenyum, menepuk bahu satu sama lain, dan berkata dengan lembut, aku tidak ingin kau mengubah apapun. Kau akan terus bersikap baik di masa depan. Serahkan sisanya padaku dan biarkan aku menjadi duri yang baik untukmu. Su Nan sedikit tertegun, dengan lembut mengangkat kepalanya dan melihat sepasang mata yang sangat tegas dan lembut. Setelah Su Mei meninggalkan rumah Yang Xuan, suasana hatinya berangsur-angsur pulih. Sedikit kebencian melintas di matanya, dan dia memiliki ide yang lebih jahat di dalam hatinya. Nenek, Su Mei langsung pergi ke rumah Nyonya Su dan menangis. Su Nan keterlaluan. Aku sudah bilang padanya bahwa dia tidak mendengarkan dan meminta Yang Xuan untuk memukulku. Lihat leherku. Mereka mencubitku. Aku akan melupakannya sendiri. Bagaimanapun, Su Nan juga anggota keluarga Su.
Tidak tahu terima kasih jika berdiam diri saat kejadian besar seperti ini terjadi. Juga, tahukah kamu apa yang dia katakan? Dia bilang dia ingin nenek datang dan meminta maaf padanya secara langsung, kalau tidak, akan sulit bagi siapapun untuk berbicara. Dia benar-benar tidak memperhatikanmu sama sekali. Nenek, menurutku orang-orang seperti ini harus mengusirnya dari keluarga Su. Tidak ada orang seperti itu di keluarga Su mulai sekarang. Diam, Nyonya Su menamparku di atas meja. Apakah kamu benar-benar mengira aku tua dan bingung? Orang macam apa Sunan? Pikirkan keluarga Su. Kalian satu persatu, siapa yang benar-benar memikirkan keluarga Su? Kalian semua menatap dompet dan penasaran setiap hari. Keluarga Su belum membuat terobosan dalam beberapa tahun terakhir karena kalian tidak bersatu. Tapi dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin kamu meminta maaf secara langsung. Itu terlalu tidak sopan untukmu. Baiklah, berhenti bicara. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Nyonya Tua Su menghela nafas, pembantu rumah tangga, siapkan mobil. Su Mei akan mengikutinya, tetapi wanita tua itu mendorongnya keluar dari bus. Meskipun wanita tua itu sudah tua, dia tidak bingung. Dia tahu bagaimana menimbang untung dan ruginya. Kerja sama dengan grup Tiancheng ini sangat penting bagi keluarga Su. Mungkin akan ada kesempatan seperti itu dalam hidupnya. Begitu dia melewatkannya, aku tidak tahu apakah akan ada yang lain. Jika ada orang di keluarga Su yang benar-benar memikirkan kepentingan seluruh keluarga, itu pasti wanita tua itu, asal mereka bisa terus bekerja sama dengan Tiancheng Group. Apalagi sampai pergi ke pintu dan meminta maaf, biarkan dia berlutut. Ketika dia di jalan, dia telah melakukan persiapan psikologis yang matang. Kemudian, bahkan jika Sunan menunjuk hidungnya dan memarahi, dia harus menjatuhkan giginya dan menelan ludahnya. Keluarga Su tidak boleh melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Ketika dia datang ke pintu, wanita tua itu ragu-ragu dan tidak pernah memiliki keberanian untuk mengetuk. Dia sangat gugup. Apa yang akan dia hadapi sebentar lagi? Teguran, sikap dingin, tuduhan Sunan. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Sunan dan wanita tua itu saling memandang. Wanita tua itu tampak sedikit kaku dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Nenek, mengapa kamu tidak menelepon sebelum kamu datang ke sini? Sunan tiba-tiba menunjukkan senyum manis dan mengulurkan tangannya untuk memegang lengan wanita tua itu. Cepat masuk, Yang Xuan berkata kamu akan datang nanti. Aku tidak percaya, duduklah dan istirahatlah dulu. Yang Xuan dan aku sedang mengatur agar kamu makan. Kamu akan makan di sini hari ini. Sambil menyambut nenek itu masuk ke dalam rumah, dia berteriak ke dapur, Yang Xuan, nenek datang. Cepatlah, jangan lapar. Kemudian dia membungkuk untuk membantu nenek itu mengganti sepatu, menyajikan teh, dan menuangkan air. Hal ini benar-benar membingungkan nenek itu. Antusiasme Sunan benar-benar di luar dugaannya. Makan malam, Yang Xuan meletakkan meja yang penuh dengan hidangan dan berkata sambil tersenyum, Nenek, Sunan secara khusus mengatakan kepadaku bahwa nenek suka acar kubis, ikan, dan jamur dingin. Aku akan menyiapkannya untukmu. Pengerjaannya agak kasar, kau bisa melakukannya. Di meja makan, pasangan itu menyajikan hidangan untuk nenek itu dan menambahkan nasi untuk nenek itu. Nenek itu penuh dengan keraguan dan akhirnya tidak dapat menahannya. Sunan, kerja sama dengan grup Tiancheng. Aku baru saja menelepon Presiden Sang. Sunan berkata sambil tersenyum, Nenek, jangan khawatir. Aku sudah setuju dengan Presiden Sang. Besok aku akan pergi ke perusahaan mereka dan menandatangani perjanjian akhir.